Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Sultra TV, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. BKMT Kota Kendari bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya bersama Sultra TV. Pemirsa, di tempat kita pada hari ini kita bersama dengan Ibu Ustazah kita, Ibu Dr. Anda Haja Nur Soliha. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Baik, apa kabar Kecamatan Kendari? Alhamdulillah. Kecamatan Baruga? Alhamdulillah. Baik, Kecamatan Baruga langsung dipimpin oleh Ibu Ketuanya, Ibu Andi Bese. Dan tentunya tanpa mengurangi semangat, Ibu Kecamatan dari Kecamatan Kendari juga tetap semangat. Oke, baik pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan tema yang berjudul 4 golongan yang dirindukan surga, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Haja Siti Nur Soliha. Kepada Ibu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu majelis ta'lim yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibu Widya sebagai moderator yang selalu setia mendampingi kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajah, berkumpul bersama Sultra TV yang mudah-mudahan ini mendatangkan barokah bagi kita semuanya. Amin. Apalagi di bulan suci Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu semuanya? Masih puasa kan Bu? Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma Amin. Insya Allah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Luar biasa ya Bu, dirindukan loh Bu. Mau dirindukan surga Bu? Mau. Insya Allah tidak susah Bu, karena ibu-ibu juga sudah melaksanakan. Insya Allah tinggal ditingkatkan kualitasnya ya Bu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan, ya, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Al-awwal talil Qur'an, ats-tsani wa hafizil lisan, wat-tsalis wa mut'imul ji'an, ar-rabi wa shaumu Ramadan. Jadi, yang pertama orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Al-Quran berarti dia sedang komunikasi dengan Allah. Berarti dia termasuk keluarganya Allah. Bu, kita jadi keluarga pejabat saja bangganya minta ampun ya. Betul. Oh saya sepupu 3 kali sama Pak Bupati, bangganya. Nah ini jadi keluarga Allah.
Orang yang rajin membaca Al-Quran menjadi keluarganya Allah. Nabi menyatakan, Iqra'ul Qur'an li'annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Bu, di dalam kubur kita tidak ada teman kan? Ada teman tidak, Bu? Bawa teman tidak? Nah, kata Rasulullah, ketika kita meninggal dunia, bawa teman supaya tidak sepi di dalam kubur, yaitu membaca Al-Quran. Walaupun mungkin HP ya kalau dihitung-hitung berapa jam bersama kita itu HP? 24 jam ya, Bu? Masya Allah. Al-Quran 1 jam saja membaca sudah capeknya minta ampun. Ngantuk, nguap, dan sebagainya ya. Tuh. Jadi padahal itu Al-Quran yang akan menemani kita di dalam kubur dan juga akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Maka mari kita tingkatkan kualitas membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburinya, memahami apa isi kandungan daripada Al-Quran. Karena Nabi juga menyatakan di dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Ya, itu yang terbaik, Bu. Di antara kalian, kata Rasulullah, yang terbaik, yang paling hebat. Ya, tuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, talil Quran wa hafizil lisan. Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan lisannya. Tidak suka menggunjing, tidak suka mengumpat, tidak suka cari-cari kesalahan orang lain. Apalagi bulan puasa seperti ini ya. Nabi menyatakan banyak orang yang berpuasa hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Hanya haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak menghentikan perkataan-perkataan yang sia-sia. Contoh, pagi-pagi kan biasa ada penjual sayur ya. Ya, Bu? Iya. Ada penjual sayur. Terus keluar satu orang, keluar lagi. Disitulah kadang-kadang itu peluang setan untuk menggoda kita. Ayo Bu, ada topik bagus. Ayo ngerumpi. Ya kan, Bu? Semakin banyak, oh datang lagi satu. Apa sih? Oh, Ibu belum dengar ya? Tidak sadar itu lagi puasa. Berani tidak ibu-ibu mengatakan kalau ada datang membawa satu topik pembicaraan untuk orang lain, terus ibu mengatakan, ini imun, maaf ya saya lagi puasa. Berani tidak, Bu? Benar. Benar, Bu? Karena tergantung, Bu, kondisional. Tergantung pembahasan. Iya, dan juga tergantung ini tetangga sering membawakan takzil. Bawa pabuka. Begitu bawa juga berita, enggak enak. Gitu. Oh iya, Bu. Iya. Apa sih itu? Hati-hati ya. Ngomel. Walaupun kita hobi ngomel ya, Bu. Ini puasa. Jadi harus di rem itu. Remnya harus pakem. Jangan dibiarkan remnya blong. Karena ini lisan kita walaupun sudah dipagari dengan gigi. Ya yang masih punya gigi. Yang masih punya gigi ya, Bu. Kalau yang giginya sudah habis ya apa boleh buat ya. Dipagari dengan gigi. Tetapi kadang-kadang keceplosan. Al-insanu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah kan, Bu? Tetapi walaupun seperti itu, janganlah sengaja lisan ini dibiarkan untuk menggunjing. Untuk membicarakan kekurangan orang lain. Apalagi sampai memfitnah, mengadu domba, namimah. Ya, ini ya. Jadi ini dirindukan oleh surga loh, Bu. Rem-rem itu ya, marah-marahnya, suka pedoko-pedokonya gitu ya, Bu. Ya.
Kalau toh tidak bisa 100% kita hilangkan ya Bu Wid, paling tidak ya 75% lah kita hilangkan pelan-pelan ya Bu. Karena ini bulan puasa itu merupakan bulan latihan. Training kita ini sedang didiklat oleh Allah. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena bahaya sekali kalau lisan kita itu ember. Ya Bu ya, ember ya bocor kemana-mana gitu ya Bu. Nah ini di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat kita diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'da dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kita diingatkan oleh Allah tentang lisan ini. Wahai seluruh umat yang beriman. Kenapa yang beriman itu dihimbau? Karena yang beriman itu mudah diingatkan, mudah menerima nasihat, mudah untuk diajak kepada kebaikan. Seperti ibu-ibu sekalian ya, ini sedang berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kena musibah banjir kan? Ya, ada banyak saudara kita. Tapi untuk kebaikan ibu-ibu rela meninggalkan itu semuanya untuk datang di sini bersama-sama ini ya Bu ya. Jadi diingatkan oleh Allah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhi olehmu prasangka, buruk sangka, negatif thinking. Jangan suka buruk sangka. Ada orang di sana ngobrol 2 orang, terus matanya lihat-lihat kita, dia lagi ngomongin saya itu. Karena itu buruk sangka ya Bu. Tuh, buruk sangka karena matanya lihat-lihat saya terus, ngomongin saya itu. Padahal lagi ngomongin sekarang barang-barang sudah sangat naik. Beras naik, telur naik, apa naik. Gimana ya nanti lebaran kita bikin kue. Pasti Bu jadi lebaran. Ya kan Bu? Iya. Walaupun ibu-ibu tidak bikin kuenya 30 toples tetap lebaran jadi kok. Iya, gak usah berpikir lebaran dulu kan. Sekarang puasa saja dulu, ngaji dulu, ya banyak beribadah dulu, qiyamul lail dulu. Nah, ini. Jadi jauhi prasangka, kata Allah. Ya. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ya Bu, jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Dikorek-korek, betulkah itu, betulkah itu? Tanya kanan kiri, betulkah itu ibu ini nih? Untuk apa? Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, dia akan lupa bahwa dirinya banyak salahnya. Iya kan Bu? Benar tidak Bu? Makanya sibukkanlah mencari kesalahan diri sendiri. Sehingga kita tidak punya peluang waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Ya kan? Nah ini. Kemudian jangan suka menggunjing. Kata Allah, jangan suka menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Karena kalau tidak benar itu akan menjadi jatuhnya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah orang yang suka suudon, cari kesalahan orang, suka menggunjing, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Bangkai manusia lagi. Katanya yang paling busuk itu Bu, bangkai manusia. Ya, yang paling busuk itu bangkai manusia. Gitu ya. Karena itulah suka menggunjing. Ya. Fakaritumu, tentu kalian jijik, kata Allah. Jadi kita bertakwalah kepada Allah. Karena Allah sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Lagi maha penyayang. Nih yang kedua. Jadi hati-hati dengan lisan. Jaga lisan kita ya Bu. Banyak supaya lisan ini tidak keceplosan. Ada kan? Baca banyak-banyak baca istighfar. Kalau ingin ngomongin orang istighfar.
Kalau ingin mencela orang, istighfar. Pokoknya istighfar itu sebagai tameng, ya, sebagai tameng pengendali dari hawa nafsu kita. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang yang gemar sedekah, memberi makan orang yang sedang kelaparan, fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, ke pondok-pondok pesantren tahfidz, ya Bu. Nah ini, jadi kita berbagi rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kita berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Mungkin kalau kita Bu di kulkas masih ada bahan makanan sampai seminggu ke depan ya Bu. Ada Bu? Atau tidak ada? Kasiannya Mi. Ada. Ya Bu, kita biasa nyetok itu makanan, bahan-bahan es buah, ikan, daging dan sebagainya. Di kulkas kan nyetok itu. Kita masih bisa nyetok makanan. Tapi mereka yang kena musibah Bu. Di kota Kendari ya Allah. Sampai habis. Maksudnya sampai terendam semuanya. Itulah butuh uluran tangan kita. Meringankan beban. Kalau kita mungkin mencukupi kebutuhannya mungkin ya masih jauh ya. Iya. Tapi paling tidak meringankan beban mereka yang kena musibah. Mereka Bu, yang setiap hari pagi-pagi cari rongsokan, pagi-pagi cari gelas-gelas aqua, plastik-plastik, kemudian ditimbang hanya berapa liter dapat berasnya, apalagi dengan beras sekarang yang mahal ya. Syukurlah pemerintah ada program itu pasar murah. Ya. Beras yang 5 kilo berapa kemarin itu di tetangga saya di lapangan Poli Kadia? 54,5. 54,5. Jadi sampai tetangga gini ya Bu, ayo Bu kita antri. Masya Allah biarlah mereka yang antri. Mereka yang antri biar. Bukan kita juga orang kaya atau mampu, tetapi masih banyak mereka yang membutuhkan itu. Ya, jangan yang banyak duitnya ikut antri juga cari yang murah-murah di situ. Ya. Tapi kalau yang jualan itu memang kesempatan. Iya. Ya, seperti itu tidak ada juga salah-salahnya. Jadi wamut imul ji'an. Perhatikan anak-anak fakir miskin. Ya Bu, perhatikan mereka yang kaum duafa. Ya, inilah. Tapi bukan cuma bulan Ramadan. Ya, perhatikan mereka bukan setahun sekali. Karena mereka itu butuh makan tiap hari. Paling tidak kalau kita masak apa, tengok kanan kiri tetangga, mampu semuakah ini tetangga saya? Ataupun ada mungkin yang hanya mencium-cium bau makanan yang kita masak. Jadi kita harus cerdas melihat sekeliling. Karena memang hablum minallah itu harus dibarengi hablum minannas. Karena ada seorang yang 20 tahun Bu, tahajud 20 tahun tidak pernah putus. Suatu malam ada yang duduk-duduk di depan rumahnya. Dia datang. Pak, Anda ini siapa? Saya malaikat. Malaikat. Terus apa tujuannya ke sini? Saya sedang mencari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bawa buku, Bu, catatan. Malaikat kan mencatat ya. Ya. Oh, kalau begitu pasti saya ada di catatan itu. Karena 20 tahun tidak pernah putus sholat tahajud. Qiyamul lail. Coba, wahai malaikat, coba dibuka. Ada enggak? Pasti saya ada di situ. Pasti saya ada di buku itu. Dia buka, bolak-balik. Oh, tidak ada nama Anda. Tidak ada nama Anda. Coba satu kali lagi pasti kelewat, pasti saya ada. 20 tahun loh saya tahajud tidak pernah putus. Dengan bangganya, dengan percaya dirinya bahwa namanya ada di situ. Ternyata dibulak-balik, tidak ada Pak, tidak ada. Dia menangis sejadi-jadinya. Kok kenapa bisa saya tidak ada di situ? Coba tanyakan kepada Allah. Apa sebabnya saya tidak ada di situ? Oh iya, tunggu ya. Ditanya dulu sama Allah. Kalau malaikat kan komunikasi dengan Allah ya Bu ya. Setelah ditanyakan ternyata Anda ibadah hanya untuk diri Anda sendiri. Anda rajin sholat, Anda rajin ngaji, Anda rajin puasa.
tetapi Anda bangga dengan ibadah Anda sendiri tanpa memperhatikan saudara-saudara Anda yang kekurangan. Itu Bu, hati-hati ya. Ada sedikit saja dalam hati kita bangga, saya memang ahli ibadah. Bisa habis, bisa bangkrut kita kalau merasa bangga diri kita ahli ibadah. Ya, benar sih ahli ibadah, tetapi ada sedikit kesombongan. Sementara kesombongan itu adalah sifat dari syaitan. Kenapa syaitan diusir oleh Allah dari surga, Bu? Yang sudah ribuan tahun tinggal di surga. Karena apa? Sombong. Karena hanya sombong, Bu. Bukan kurang ilmu, bukan kurang pinter, tetapi kurang adab, kurang akhlak, sombong. Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, apa sih Tuhan? Adam itu kan cuma diciptakan dari setetes air yang hina, dari saripati tanah, sedangkan kami dari api, lebih mulia kami daripada Adam. Itu penolakan itu, Ibu. Jadi hati-hati ya Bu, kalau kita ibadah jangan bangga dengan ibadah kita tanpa memperhatikan orang sekeliling kita. Ini wamut imul ji'an. Jadi orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memperhatikan orang-orang yang kelaparan, gemar sedekah. Ya, kalau tidak bisa sedekah dengan harta, dengan doa. Didoakan ya Bu. Ya. Orang pedoko habis-habisan sama kita. Pedoko, jangan dibalas pedoko. Tapi didoakan, ya Allah semoga orang yang pedoko kepada saya ya Allah, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya. Al-Fatihah. Ya Bu. Kalau orang pedoko, terus kita juga ikut pedoko, berarti sama-sama punya penyakit. Sementara penyakit itu harus diobati dengan obat, bukan dengan racun. Gitu kan Bu. Kadang-kadang kita Bu, gengsi. Ya Bu, gengsi. Dia juga bertemu dengan saya, dia buang mukanya, saya juga buang juga. Jangan baku buang-buang ya Bu. Jangan baku buang-buang. Ego ini Bu yang biasa ini. Ego emosional. Saya terlalu sakit, kasihan. Saya tidak mau memaafkan, terlalu sakit. Loh, Allah yang memiliki alam semesta. Memberikan rezeki kepada miliaran triliunan manusia. Banyak yang melanggar aturan, tidak mau sholat, berbuat jahat. Apa Allah marah? Tidak. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau mengatakan sama anak-anak, sholat Mina. Kenapa harus sholat? Allah marah. Bu, sedikit-sedikit Allah marah. Allah tidak pernah marah. Yang marah itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang marah, Allah tidak marah. Nah, ini yang ketiga ya Bu. Yang keempat, wasaumu Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah ini Ibu, ada satu pintu yang disiapkan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Itu ya Bu, pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Masya Allah Ibu, ya puasa Ramadan, sumu taswihu kata Rasulullah. Puasalah maka akan sehat. Jadi jangan dijadikan alasan Bu, mah sedikit sudah tidak mau puasa. Ya kan? Kenapa tidak puasa? Saya mah. Padahal Ibu kalau mah sedikit saja yang bukan mah akut ya. Yeah. Kalau mah akut sudah di endoskop, luka-luka di sini, dokter menganjurkan supaya tidak puasa, ya kita harus itu ikuti. Tapi kalau hanya jam 10 sudah perih, biasa itu. Ya, jadi itu biasa kalau yang seperti itu. Malah kalau puasa itu kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah, niscaya Anda akan sehat. Insya Allah ya Bu ya. Nah ini puasa Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bu, senang diampuni dosa ya Bu. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada kita merasa banyak amal. Betul tidak Bu? Betul. Ya. Kalau merasa banyak dosa,
maka peluang untuk kita istighfar, mohon ampun terus-menerus setiap hari. Kalau Nabi saja mencontohkan 100 kali satu hari, kita ini harus jauh lebih banyak istighfar. Ya. Itu ya Bu ya. Jadi itu, orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, keimanan kepada Allah, Allah ampuni semua dosanya. Mudah-mudahan ya Bu, kita berpuasa tahun ini, puasanya diridhoi oleh Allah, ya sesuai dengan aturan, ya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa benar-benar karena Allah, benar-benar kita mampu mengerem dengan pakem remnya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin, termasuk saya, untuk menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT. Baik. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT. Baik, pertanyaan pertama di Kecamatan Kendari. Baik, yang di belakang satu. Ada yang lain dari Kecamatan Kendari? Yang sudah jangan dulu lagi, kasih temannya yang lain. Ada? Ibu yang di depan? Tidak ada ya? Berarti ibu. Ya, dari Kecamatan Baruga? Sebentar, yang lain? Ya, Ibu Ketua. Baik, silahkan yang sedang pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nasya Lawala, utusan dari Kecamatan Kendari. Yang saya mau tanyakan di sini, masalah baca Al-Quran. Ya baca Al-Quran ya bisa, tapi artinya saya belum begitu pahami. Apakah itu bisa dinantikan jual surga atau bagaimana? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih. Jadi sebentar kita tampung dulu. Ya, berdiri Ki, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anio Besi Sasao dari Kecamatan Baruga, BKMT Kecamatan Baruga. Sangat menarik sekali materi yang diberikan oleh Ibu, yaitu ada 4 yang diserindukan oleh surga. Yang ingin saya tanyakan, Bu, tadi ada masalah kesombongan. Kadang-kadang kita ini kan manusia tidak menyadari bahwa tadinya mungkin niatnya bukan sombong atau bukan untuk ini, tapi tidak tahu penilaian Allah, Bu ya. Misalnya, saya sering membaca Al-Quran misalnya, baik itu malam ataupun subuh. Tapi ini adalah merupakan motivasi saya untuk suami dan anak-anak saya. Pada saat kita pengajian di rumah atau ada MTQ di rumah, kadang-kadang ada ya teman yang berkomentar bahwa kok ibu bisa begitu tuh. Terus saya bilang, Bu, karena saya bisa ya, karena saya selalu setiap malam dan setiap subuh saya selalu baca Al-Quran. Apakah itu termasuk sombong menurut ibu begitu toh?
Padahal ini saya cuma motivasi saja supaya yang lain-lain juga ikut atau keluarga saya ikut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah satu lagi. Oke. Ya silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Seniwati dari BKMT Kecamatan Baruga. Yang saya pertanyakan, tadi dikatakan oleh Ustazah bahwa 4 golongan yang dirundulkan surga. Ya. Yang saya pertanyakan yaitu gemar membaca Al-Quran. Jadi kan selama ini saya lihat lebih banyak orang membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Terus ada yang membaca di HP karena mungkin dia sudah download itu HP-nya. Yang saya pertanyakan bagaimana hukumnya antara Al-Quran dengan HP? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini bisa digabung dengan yang pertama. Baik, Ibu Ustazah, pertanyaan pertama dari Kecamatan Kendari. Baca Al-Quran rajin, tapi artinya tidak dipahami. Bagaimana itu Ustazah? Dan bisa disambung dengan pertanyaan ketiga, mana lebih bagus baca Quran di HP atau di mushaf? Ustazah, silakan. Baik, Ibu, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, yang pertama, rajin baca Al-Quran tapi belum paham maknanya. Itu tadi ada sedikit pertanyaan, bisa termasuk golongan yang dirindukan oleh surga gitu ya? Iya. Iya, Ibu. Iya. Kalau belum paham maknanya, itulah hebatnya Al-Quran. Paham tidak paham maknanya, kalau kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Jangan yang membacanya, yang mendengarnya pun mendapatkan pahala. Insya Allah Ibu, insya Allah, yang penting rajin. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk memahami maknanya. Karena kalau kita paham maknanya, itu akan lebih mendalam, menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah kalau kita paham maknanya atau artinya. Ya Bu ya, jadi jangan karena tidak paham, dapat pahala juga, nggak usah belajar maknanya, gitu ya. Tetap yang namanya mempelajari isi kandungan Al-Quran, mentadaburinya itu adalah satu kewajiban. Wajib belajar Bu, bisanya tidak wajib, tapi belajarnya wajib. Jangan kita puas hanya dengan bisa membaca Al-Quran dengan tajwid ya, fasohah yang benar, tetapi kita malas untuk belajar maknanya. Kan banyak sekarang Quran yang ada Quran terjemah ya Bu, ketika kita membaca 1-2 ayat, kita lihat maknanya apa di situ. Jangan sampai ayatnya yang mengatakan siksa neraka, kita baca saja sembarang begitu Ibu ya, apalagi kalau yang melagu itu. Jadi situ isinya siksa neraka, teriak-teriak saja ngajinya gitu. Ya itu kan maknanya perlu dipahami sehingga kita itu ketika membaca kalau tahu maknanya betul-betul diresapi, betul-betul oh iya gini. Ya Bu ya. Jadi jangan pesimis, insya Allah kalau kita rajin membaca Al-Quran, tahu tidak tahu maknanya, tetap Allah akan memberikan pahala. Ya, tapi belajarlah untuk memahami maknanya, artinya. Karena kalau kita tidak mau belajar berarti kita berdosa. Ya Bu? Iya. Paham Bu? Jadi wajib ya Bu ya. Kemudian ini dari Ibu Seniwati ya, itu. Kali lebih afdolnya baca Al-Quran itu pakai mushaf ya Bu. Quran. Walaupun HP tidak ada larangan Bu, kita ngaji di HP. Mungkin karena kita HP ini lebih praktis dibawa kemana-mana, sehingga kita ini. Yang penting niatnya ya Bu. Cuma kadang HP itu Bu, yang kekurangannya itu kalau kita ngaji itu suka lari-lari. Iya. Benar nggak Bu? Betul. Iya. Banyak murid saya gitu ngaji ibu-ibu, senengnya di HP. Begitu membaca itu, mana tadi ya? Padahal kesentuh sedikit sudah hilang. Jadi itu sangat mengurangi konsentrasi kita. Kemudian juga menyita waktu karena harus
nyari lagi. Tapi kalau di mushaf seperti ini tidak akan lari-lari, ya Bu ya. Itu. Jadi mana lebih utama? Ya lebih utama itu membaca Al-Quran dengan ikhlas dan pakai mushaf. Itu saya ya Bu ya. Jadi saya walaupun di acara Bu, saya enggak pakai HP. Tetap saya bawa Quran. Di tas saya itu ada Quran kecil. Karena itu di HP itu banyak juga mudorotnya. Yaitu salah satunya ketika kita membaca, lari kemana, cari lagi. Gitu. Kadang-kadang orang tidak mau repot, kan? Tidak mau repot. Kalau HP kan 24 jam bersama dia. Kalau Quran itu kadang-kadang itu. Tapi kan Bu, tidak kemana-mana kita harus bawa mushaf Al-Quran kan Bu? Iya. Kan tadarus itu ya di rumah. Di rumah juga di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Masa sambil masak dibuka Quran sambil masak Bu? Ini dibuka di sini dekat kompor. Jadi ngaji itu harus konsen. Memang khusus untuk ngaji, bukan disambi masak ataupun disambi apa ya. Ya, jadi Ibu lebih afdolnya adalah pakai mushaf Al-Quran. Yang pertama konsentrasi kita bisa terjaga, ya Bu ya. Kehusuan kita juga bisa terjaga. Iya. Itu ya Bu, diusahakanlah kalau tadarus pakai mushaf Al-Quran. Kemudian batasannya juga kan Bu lebih jelas. Ya kan Bu? Ya? Ada Bu, namanya membaca Al-Quran mau di HP mau di apa tetap mendapatkan pahala. Tetapi ini keutamaannya lebih utama dan lebih sedikit mudorotnya. Insya Allah kalau di mushaf itu yang tidak ada mudorotnya. Kalau di HP itu tadi kesentuh sedikit lari, kemudian sudah itu buang waktu lagi untuk lihat-lihat di mana, batasannya di mana, gitu ya Bu ya. Nggak ada larangan Bu ngaji di HP, nggak ada larangan. Silahkan saja. Cuma kalau ingin lebih konsentrasi, lebih khusyuk, pakailah mushaf Al-Quran. Dan jangan lupa berwudu. Karena yang dibaca kita itu adalah kitab suci Al-Quran. Menurut para ulama itu wudu itu disunahkan berwudu. Ya, masa ngaji sambil dakditut sih? Ya baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu tadi ada kesombongannya Ibu Ketua. Jadi kalau kan Ibu beda ya, beda. Kita ada amalan yang boleh kita ungkapkan kok. Yang penting dijaga hatinya. Dijaga hatinya. Misalkan mengaji gitu, Ibu mengatakan, iya karena saya setiap hari, setiap ini selalu ngajak anak-anak, ngajak suami untuk mengaji. Itu bukan sombong Bu. Bukan sombong, tetapi itu salah satu juga caranya kita untuk berdakwah. Menyampaikan, ya, menyampaikan kepada yang lain. Memang antara ria dan ini itu sangat tipis memang ya Bu. Ya, contoh misalkan kita di Facebook kita posting pisang hijau. Pisang hijau. Alhamdulillah puasa ketiga misalkan. Alhamdulillah puasa kita hari ketiga sudah tuntas. Ada mie pisang hijaunya di situ. Iya. Hati-hati. Niatnya dakwah tapi kadang-kadang ada sedikit ria di situ. Ya Bu ya, ada ria di situ. Tapi kalau niatnya membagi-bagi resep makanan lewat FB nggak masalah juga. Ibu, cara membuat pisang hijau gitu. Terus ada yang sudah jadinya. Itu ibadah malah kalau begitu. Tapi sedikit saja hatinya ria bahwa dia ini menunya buka puasa ini menunya penuh, ada pisang hijau, ada cendol, ada gorengan, ada penuh di meja. Itu ya balas dendam gitu ya. Balas dendam semuanya dimakan. Kadang-kadang seperti itu ada riaknya. Jadi tidak termasuk kesombongan itu ya Ibu Ketua. Itu termasuk dakwah juga kita. Bahwa kebiasaan kita di rumah itu memang selalu seperti itu. Iya. Kita hanya menyampaikan itu supaya mengajak mereka-mereka juga seperti itu. Iya. Motivasi Ibu. Ya. Jadi jangan yang penting luruskan niatnya. Bukan karena kesombongan ataupun karena ingin pamer, tidak sama sekali ya. Niatnya dakwah seperti itu. Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT
Syiar Majelis Taklim Ramadan, Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT. Baik, pertanyaan pertama dari Kecamatan Kendari, silahkan. Yang dari Kecamatan Baruga juga boleh, silakan satu orang. Ada? Kecamatan Baruga? Oke, Ibu di belakang. Berdiri Bu, biar ya ini yang satu dulu. Oh, yang mana kah? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Bunyan, perwakilan dari BKMT Kecamatan Kendari. Yang ingin saya tanyakan yakni poin kedua yang dirindukan surga, yakni menjaga lisan. Mana kita ketahui bahwa kami sebagai manusia biasa tak luput dari salah hilaf kami. Jadi ringkas saja, kira-kira bagaimana kita manusia untuk menetralisir, untuk tidak tidak Gibah. berpengaruh Oh, tidak dengan terpengaruh dengan keadaan itu, karena jika ada pertemuan-pertemuan kita tidak gubris juga ngomongan-ngomongan teman, terkadang juga tidak enakan. Jadi mau tidak mau minimal kita ngerumpi. Jadi gimana itu Pak Bu Ustazah? Terima Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu berdiri biar mic-nya dibawakan. Kecamatan Baruga. Iya. Bagaimana supaya tidak terpengaruh, ikut ngerumpi gitu Bu ya? Iya, padahal ini teman akrab ini yang rumpi. Oke. Ya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaryati dari BKMT Kecamatan Baruga. Begini Bu Ustadz, ada saya mau tanyakan mengenai membaca Al-Quran. Biasa kan kalau kita membaca Al-Quran itu kalau wanita haid kan bisa. Tapi ini yang saya mau pertanyakan, bagaimana kalau membaca Al-Quran melalui lewat HP, apa dibolehkan atau tidak? Itu Sudah saja, Ustaz. tadi. Belum. Ya, orang haid masalahnya. Oh, orang haid. Untuk orang haid apa bisa dibaca Ya. begitu Bu Ustaz? Ya. Orang haid baca Iya. HP lewat baca Quran baca lewat Al-Quran HP. lewat HP sementara Iya. haid itu saja. Baik. Ya. Begitu Iya, Bu Ustaz. dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar nanti kalau ada kesempatan saya kasih satu lagi. Baik Bu Ustazah, yang pertama dari Haji Bunian. Bagaimana ini kalau di perkumpulan-perkumpulan untuk menghindari ikut ngerumpi itu gimana? Nanti sebentar kalau ndak ikut dibilangi apa lagi. Begitu Bu ya? Silakan Ustaz. Baik Ibu, ya memang hidup itu serba rikuh ya, serba rikuh. Untuk kebaikan tidak rikuh, tapi menghindari keburukan rikuh. Itulah ya Bu, anehnya manusia seperti itu. Ya, tapi kita harus berusaha ya Ibu, berusaha dalam menjaga lisan ini. Sekiranya hal-hal yang itu merusak pahala ibadah kita, maka kita berupaya untuk menghindarinya. Tadi saya katakan kita harus berani menolak Ibu, apalagi dalam keadaan berpuasa. Aduh Ibu, mohon maaf ya, kita lagi berpuasa. Berani enggak begitu Bu? Harus berani. Jangan karena sering dibawakan makanan, sering dibawakan kue, diajak ngerumpul juga oke. Sehingga puasa kita jadi rusak. Jadi banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah hanya sekedar pahala, tidak dapat pahala, sekedar haus dan dahaga karena itu tadi Ibu ya. Gitu. Terus tidak bisa menghindar karena kita berada di situ. Cukuplah diam, tidak mengomentari, tidak menambah-nambah karena memang posisi kita berada di situ. Ya. Iya.
Diam Bu, diam saja. Tetapi kata Rasulullah, orang yang diam melihat kemungkaran itu ad-dha'aful iman. Selemah-lemahnya iman, serendah-rendahnya iman. Jadi untuk menghindari itu Ibu, ya kita berada di posisi itu, kita diam, kita istighfar. Kalau berani kita mengatakan, Ibu maaf ya kita lagi puasa. Supaya puasa kita berkah, supaya kita puasanya dapat pahala dari Allah. Maka mari kita hentikan yang begitu-begitu. Wah luar biasa Ibu kalau berani menolak itu Bu. Luar biasa Ibu. Ibu sudah menjadi pendakwah itu. Iya. Ya kan? Yang namanya dakwah itu bukan hanya sekedar seperti Bu Nur Solihah di sini cuap-cuap. Tapi Ibu dari person ke person, Ibu berani menolak. Luar biasa Bu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi banyak-banyak istighfar. Bagaimana Ustazah kalau kan habis buka ini enggak lagi puasa. Terus rumpinya dilanjutkan. Nah ini Bu Wid yang salah besar. Ini yang salah besar. Karena yang namanya ngerumpi tadi yang di dalam surah Al-Hujurat itu bukan berlaku hanya pada bulan puasa. Ramadan, puasa. Itu berlaku sepanjang waktu. Ya kan Bu? Ini orang banyak yang nanti lebaran balas dendam. Sekarang kita bebas, sebebas-bebasnya. Boleh ngerumpi lagi, boleh marah-marah lagi, boleh pedokok. Tidak. Itu puasa sebagai alat untuk training, latihan kita supaya lebih baik ke depannya. Ya, jangan karena lagi tidak puasa terus ngerumpinya dilanjutkan. Sekarang puasa ya. Nanti habis buka bentar malam kita sambil pergi tarwih di jalan itu tidak terasa dari rumah sampai di masjid karena ngerumpi orang. Astagfirullahalazim, hilang semua pahalanya Ibu. Ya, jadi banyak-banyak istighfar. Kalau tidak berani mengingatkan kita diam, tidak mengomentari, tidak menyahuti, tidak menambah. Ya. Begitu Ibu. Baik. Ya. Bagaimana Ustazah kalau haid baca HP-nya baca Qur'annya lewat HP? Bisa enggak itu Ustazah? Jadi para ulama kita Ibu membaca Al-Qur'an dengan sengaja diniatkan ibadah bagi orang yang sedang haid itu tidak boleh. Kecuali orang-orang yang sedang belajar. Ada pengecualian Bu. Menghafal termasuk Ustazah? Ya, kalau tanpa mushaf menghafal enggak masalah. Iya kan namanya belajar itu ya. Belajar. Itu belajar. Ya. Jadi harus ada perbedaan Bu, ya. Harus ada perbedaan walaupun dalam ayat itu la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Ada ayatnya begitu kan Bu? Tapi ada ahli tafsir juga mengatakan bahwa yang tidak boleh megang itu adalah orang yang tidak beriman. Tapi kita jamin itu di pabriknya Al-Qur'an. Kita jaminkah semua orang beriman atau ada karyawati yang non-muslim? Kita tidak jamin ya Bu. Mengepaknya atau apa misalkan. Seperti itu. Jadi kalau diniatkan Bu khusus untuk ibadah, itu tidak boleh. Langsung kita membaca diniatkan untuk ibadah tadarus ya Bu ya. Tadarus seperti itu. Tapi kalau untuk belajar ya monggo. Atau Ibu menghafal ya monggo. Karena orang sedang haid itu tetap harus berdoa. Jadi dianggap itu adalah membaca doa. Membaca doa. Gitu ya. Seperti kita mau tidur, baca trikul. Baca ayatul kursi. Ya monggo itu sebagai doa kepada Allah. Ya Bu, tetapi tidak sengaja membuka mushaf Al-Qur'an. Tidak sengaja meniatkan itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu ya Bu. Jadi harus ada batasan-batasan seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau kita bebas-bebas aja apa bedanya kita haid dengan ini padahal Allah sedang menguji kita. Menguji kita ya Bu ya. Seperti itu Ibu. Dipahami Bu ya? Dipahami insya Allah. Iya. Baik. Syiar Majelis Taklim Ramadan, kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia, BKMT. Baik. Ustazah, untuk menutup
pertemuan kita, kesimpulan dari semua yang kita terima hari ini boleh disimpulkan. Silakan. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, tentu kita menginginkan termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mari empat hal menjadikan perhiasan di dalam diri kita, ya, menjadi bekal untuk kita dan istiqomah di dalam melaksanakan itu, ya, membaca Al-Quran, kemudian menjaga lisan, dermawan, membantu kepada orang yang membutuhkan, kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau kita istiqomah dengan 4 hal ini, pasti kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Demikian. Terima kasih Bu Ustazah. Pada hari ini kita alhamdulillah dapat lagi bekal untuk ke surga. Mudah-mudahan apa yang telah kita terima pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama dalam bulan Ramadan. Ya. Terima kasih sekali lagi dari Kecamatan Baruga, dari Kecamatan Kendari, dan saya sendiri juga mengucapkan terima kasih. Ya, baik pemirsa, sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Dari sini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat dulu. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah.